Jangan ngomong sembarangan. Omongan itu doa. Sekilas terdengar bijak. Tapi lama-kelamaan, kalimat ini menjadi seperti borgol yang membungkam manusia dari menjadi jujur. Kita jadi takut berkata lelah. Takut berkata sedih. Takut berkata takut. Padahal, manusia adalah makhluk yang perlu mengekspresikan isi pikirannya, bukan menahannya dalam senyap demi terlihat positif. Mari kita luruskan dulu. Apakah benar semua omongan itu doa? Tidak, karena doa bukan sekadar kata. Doa adalah ucapan yang lahir dari hati, disertai niat yang tulus dan harapan yang sadar ditujukan kepada Tuhan. Doa bukan keluh spontan, bukan umpatan emosi, bukan canda kosong. Doa adalah komunikasi spiritual. Ada permohonan yang sungguh-sungguh. Ada kesadaran penuh bahwa kata-kata ini sedang dipanjatkan ke langit, dengan harapan semesta mendengar. Kalau semua omongan otomatis jadi doa, maka manusia tak punya ruang untuk lelah, kecewa, atau sekadar bercanda. Dan itu tidak adil. Lalu bagaimana dengan orang yang berkata, "Aduh, aku kayaknya gagal terus. Aku capek, aku pengen berhenti." Apakah itu otomatis jadi doa buruk? Tidak. Itu ekspresi manusiawi. Kadang kita butuh bicara seperti itu, bukan karena kita ingin kejatuhan datang, tapi karena kita ingin dipahami. Karena kata-kata bisa jadi jembatan dari batin yang sedang luka ke orang-orang yang mungkin bisa menguatkan. Bayangkan, kalau setiap kali seseorang bicara jujur tentang kesedihannya, kita jawab, jangan ngomong gitu, omongan itu doa. Kita bukan menyelamatkan mereka, kita justru membungkam, menolak mendengarkan, memaksa mereka pura-pura kuat. Lebih baik kita bertanya, apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang bisa aku bantu? Daripada langsung membalas dengan kalimat klise yang tak memberikan ruang untuk memahami. Bukan semua omongan adalah doa. Karena doa, sekali lagi, bukan sekadar ucapan. Doa itu, ada kesadaran, ada kehendak, ada pengharapan yang ditujukan kepada Tuhan. Ucapan tanpa niat bukan doa. Keluhan tanpa harapan bukan doa. Canda tanpa kesungguhan bukan doa. Dan Tuhan Maha tahu isi hati manusia. Ia tahu mana yang benar-benar diminta, dan mana yang hanya lewat di bibir karena emosi. Jadi, berhentilah membuat orang merasa bersalah karena berkata jujur. Berhentilah menakuti mereka dengan kalimat, omongan itu doa. Lebih baik kita ajari, omongan itu cermin hati, dan hati yang ingin sembuh harus punya ruang untuk bicara. Pernah ada orang bercerita, kemarin temanku bilang, nanti kamu tabrakan, dan besoknya benar, dia kecelakaan. Gimana itu? Bukankah itu bukti omongan adalah doa? Kisah semacam ini sering kita dengar, dan memang, kalau kita mendengarnya secara sepintas, terasa menggetarkan, seolah ada kekuatan gaib di balik ucapan manusia. Tapi mari kita bahas dengan jernih. Kita perlu membedakan antara 3 hal penting, kebetulan, intuisi, dan doa. Pertama, kebetulan bukan bukti doa. Kalau seseorang berkata sembarangan, tanpa niat, tanpa harapan, tanpa menyampaikannya kepada Tuhan, lalu hal itu terjadi, kita tidak bisa serta-merta menyebut itu sebagai doa. Itu adalah kebetulan tragis, yang mungkin terjadi karena banyak faktor. Waktu yang berdekatan, pikiran kita yang cenderung menghubungkan 2 hal yang sebenarnya tidak berhubungan, atau faktor eksternal lain yang belum kita pahami sepenuhnya. Kedua, bisa jadi itu intuisi, tapi bukan doa. Kadang manusia menangkap firasat atau kecemasan yang tak bisa dijelaskan secara logis. Kalau seseorang berkata, "Aku takut kamu celaka," bisa jadi dia sedang gelisah. Ucapan seperti itu mungkin lahir dari rasa empati atau ketakutan, bukan dari harapan agar hal buruk benar-benar terjadi. Lalu, apa itu doa yang sesungguhnya? Doa adalah sesuatu yang punya 3 unsur penting, ucapan atau isi hati, niat yang sadar, dan ditujukan kepada Tuhan dengan harapan dikabulkan. Kalau tidak ada niat,
tidak ada harapan, tidak diarahkan kepada Tuhan, maka itu bukan doa. Mengatakan, kamu bakal tabrakan dengan nada bercanda, emosi, atau tanpa niat, bukanlah doa. Itu ucapan biasa yang kebetulan kejadian. Lalu kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena manusia suka mencari pola. Otak kita selalu mencoba menghubungkan A dan B agar hidup terasa punya makna. Saat A terjadi dan B menyusul, kita cepat menyimpulkan, oh A pasti penyebab B. Padahal belum tentu. Kesimpulannya, ucapan temannya bukanlah doa. Kecelakaan itu mungkin akan tetap terjadi, entah ucapannya diucapkan atau tidak. Dan yang harus diperbaiki bukan kata-katanya, tapi mungkin kewaspadaan di jalan, kondisi kendaraan, atau fokus saat berkendara. Yang lebih penting dari semuanya adalah belajar dari kejadian itu, bukan menganggap semua ucapan buruk sebagai doa. Dan kalau kamu benar-benar ingin kata-katamu menjadi doa, ucapkan dengan sadar, dengan niat, dengan harapan, dan arahkan itu kepada Tuhan, karena itulah doa yang sesungguhnya.